Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, pada kesempatan ini saya akan menyampaikan materi yang belum saya sampaikan, yakni di analisis kolonialitas atau multikolonialitas. Oke. Sebelum saya mulai, kita bisa dahului dengan berdoa. Harapannya adalah apa yang saya sampaikan untuk hari ini, belajar bersama hari ini, bermanfaat bagi kita semua ya. Saya antarkan biridillah wa syafaat Rasulillah bi barakatil Fatihah. Oke. Uji analisis kolonialitas atau multikolonialitas ini mohon maaf sekali, saya kemarin agak pending. Jadi pada dasarnya kita menjadi seorang guru atau menjadi seorang pendidik ataukah dosen itu memang butuh belajar. Saya sendiri mengakui, bahwa hal-hal yang belum pernah saya lakukan atau belum pernah saya pelajari, saya akan memang pelajari terlebih dahulu, baru saya akan sampaikan kepada mahasiswa saya. Itu prinsip saya seperti itu. Jadi memberikan yang terbaik sesuai dengan literatur yang sudah saya baca. Jadi analisis kolonialitas atau multikolonialitas ini pada dasarnya adalah uji gitu ya, untuk melihat ada tidaknya hubungan yang sangat kuat atau sempurna antar variabel bebas. Jadi sebenarnya kalau kemarin kita sudah ke analisis regresi linear, itu sebenarnya sudah membuktikan jika H0-nya ditolak, maka ada pengaruh yang signifikan gitu ya. Jika H0-nya ditolak, yakni signifikan levelnya kurang dari 0,05, ataukah nilai uji F-nya itu lebih besar dari F tabelnya, maka akan memberikan interpretasi atau simpulan bahwa itu ada hubungannya yang sangat kuat. Tetapi ada hubungannya gitu ya. Tetapi untuk memberikan ketajaman, apakah analisis regresi yang kita analisis itu memang benar-benar mempunyai hubungan yang kuat atau sempurna antar variabel ini, maka kita analisis dengan uji kolonialitas atau multi ya. Istilah kolonialitas dipakai jika hanya ada 2 variabel, sedangkan multi jika jumlah variabel bebasnya lebih dari 2. Untuk kali ini contoh saya adalah jumlah variabel bebasnya 2. Jadi kita membahas di multikolonialitas. Nah, kalau kolonialitas aja berarti antara variabel bebasnya 1, variabel terikatnya 1. Oke, saya langsung ke data. Jadi untuk pembelajaran statistik itu memang tidak basa-basi, saya bilang. Tidak basa-basi, yang penting kita langsung action, kemudian bisa mengaplikasikan langkah demi langkah di analisis SPSS, kemudian bisa menginterpretasikan data. Itu yang terpenting di pembelajaran statistik. Jadi tidak perlu basa-basi harus kita penyajian makalah atau apa, enggak. Ya, kita langsung membaca data, karena yang namanya statistik atau nanti arahannya di penelitian kuantitatif itu memang outputnya itu memang berupa angka. Nah, dari angka itu harus kita artikan, harus kita tafsirkan gitu. Ini ada satu permasalahan. Nah, permasalahan apakah hubungan yang kuat, apakah ada hubungan yang kuat antara variabel reward dengan motivasi dan indeks prestasi belajar. Ya, berikut adalah penyajian datanya. Reward. Jadi istilahnya gini ya, contoh ini itu biasanya terbangun dari penelitian yang sederhana, saya bilang. Apakah ada pengaruh reward hadiah dan motivasi belajar terhadap indeks prestasi? Ya, ini
tentang analisis regresi linier. Ya. Ujilah apakah hubungan antar variabel reward dengan indeks prestasi itu berbentuk linear. Ujilah apakah hubungan antara variabel motivasi X2 dengan indeks prestasi berbentuk linear. Nah, Anda nanti menguji gunakan taraf signifikansi 5%. Jadi nanti membaca data di tabel F, uji F itu ada di buku paling belakang di buku saya di tabel F itu kita gunakan 5%. Uji untuk di multikolonialitas itu bisa dilakukan dengan uji korelasi produk momen 1 atau dengan uji VIF, Variance Inflation Factor. Nah, kita harus tuliskan dulu hipotesisnya. Jadi jika Anda melakukan analisis di setiap satu permasalahan ya, misalkan satu soal itu, uraikanlah dulu. Yang pertama adalah hipotesisnya. Jadi kalau Anda sudah bisa menguraikan hipotesis kayak gini, nanti akan mudah untuk bisa menginterpretasi. Jadi ini H0, H1 boleh ya, H1 atau HA boleh. Jadi jangan bingung jika ada buku, loh ini kok HA, bonus nulisnya ini kok H1, bonus kemarin bilangnya HA. Gitu. H0 itu ya pasangannya memang H1. Nah, itu ya. Atau H alternatif. Nah, H0 itu terjadi kolonialitas antar variabel. Kalau HA tidak terjadi kolonialitas. Nah, tidak terjadi kolonialitas. Nah, ini kriteria pengujian. Jadi tahapan yang kedua setelah Anda membuat rumusan hipotesis kayak tadi itu, kita membuat kriteria pengujian karena ini adalah untuk membaca hasil dari analisismu ini nanti dibaca di sini. Ketentuannya gitu ya, kriterianya, ketentuannya di sini. Jika yang perlu dilihat itu adalah nanti di outputnya hanya nilai tolerance atau VIF. Variation ini tadi ya, Variance Inflation Factor. Nah, jika nilai tolerance itu lebih besar dari 0,1, maka H0 ditolak. Kalau H0 ditolak, bacanya bagaimana? Kita baca di sini. H0 kita tolak, berarti kita hapus. Oh, berarti tidak terjadi kolonialitas. Nah, kemudian, kalau jika nilai toleransi itu kurang dari 0,1, maka H0-nya diterima. Kalau H0 diterima, nah, jadi ini makanya H0 aja biar mudah. Ya. H0 diterima, oh berarti terjadi. Kalau diterima berarti H1-nya kita silang. Berarti ini terjadi kolonialitas antar variabel reward dan motivasi belajar, gitu ya. Atau jika nilai variance inflation factornya lebih besar dari 10, maka H0 itu diterima. Atau jika variance inflation factornya kurang dari 10, maka H0 ditolak. Ya. Anda bisa baca dari kedua ketentuan ini nanti di hasil analisis outputnya. Oke ya, saya Anda buka, ya, ini buka dulu. Anda buka dulu, sebentar ya. Analisis ini diketik ulang gitu ya. Biasa kita input data biasa ya, kita ketik ulang input biasa, kemudian di variabel view. Ingat ini indeks prestasi mahasiswa misalkan 3,54. Jadi kalau Anda pakai koma itu tidak bisa kita analisis, jadi kita pakai titik. Nah, 3.54 artinya ada 3,54 ya. Kemudian analyze, saya bilangkan
Oke, saya lanjutkan lagi. Udah di input ya, nanti di input diketik satu-satu atau Anda input dulu di Excel baru nanti di copy paste. Nah, analyze, kemudian regression linear. Saya tidak perlu input ulang ya, artinya untuk ngasih tahu ini loh cara inputnya. Kita sudah menganalisis data sudah beberapa kali. Mulai dari uji validitas, uji prasyarat, uji T, itu sudah beberapa kali tahapan. Harusnya sudah bisa menginput data. Regression linear. Nah, ini saya ulang lagi ya biar Anda. Nah, indeks ini adalah dependent, terikatnya. Kita pindahkan ke dependent, kemudian reward dan motivasi kita pindahkan ke sini ya, pindahkan ke independent. Kemudian statistik, pilih collinearity diagnostik karena kita mau menganalisis koloneritasnya. Kemudian continue. Habis itu kita langsung bisa lihat. Habis itu kita oke ya, kita oke, nanti akan terlihat hasilnya. Nah, terlihat hasilnya di output analisis Anda. Saya buka outputnya. Nah, yang dibutuhkan adalah saya ke sini, adalah di koefisien. Nah, nanti output itu Anda baca yang ada di koefisien ini. Baca di tolerance ya, nilai tolerance atau nilai VIF, variance inversion factor. Oke. Yang dibutuhkan hanya itu, meskipun yang muncul banyak. Makanya kalau kita menganalisis di SPSS itu mohon diperhatikan mana sih yang kita gunakan. Jadi ketika Anda nanti mau penelitian kuantitatif ya, dengan menggunakan analisis statistik, dan apalagi misalkan saya yang membimbing, itu harus tahu gitu. Saya tidak perlu mengajarkan lagi yang seperti di kelas gitu. Kalau kita bimbingan, analisisnya Anda juga nggak perlu tanya, Bu, ini nanti yang yang dipakai mana, saya tidak akan pernah jawab. Anda harus baca gitu. Anda harus baca dan baca literatur. Jika Anda masih mengingat, merekam apa yang sudah saya sampaikan, pasti tahu gitu. Jadi perlu di-replay lagi. Printout yang dihasilkan sebenarnya cukup banyak kan kalau di analisis regresi, tapi yang hanya kita baca di koefisien. Yang perlu dilihat adalah nilai VIF. Kurang dari 10 gitu ya. Nah, ini kan kurang dari 10 nilai VIF-nya. 1, ini. Bentar saya agak gedein ya. 1,083, nilai toleransinya 0,9. Ya. Ini saya baca di sini. Kurang dari 10 ya. Maka tidak terjadi multikoloneritas. Sedangkan jika nilai F-nya lebih dari 10, maka terjadi, gitu ya. Karena hasil kita itu memang kurang dari 10, maka H0-nya FIF-nya tadi kurang dari 10, maka H0-nya ditolak. Kalau H0 ditolak, maka tidak terjadi multikolonialitas antar variabel. Nah, tidak terjadi multikolonialitas antar variabel. Berdasarkan hasil analisis di atas juga kita bisa temukan di nilai tolerance, yakni bukan nilai tolerance, ini ya. Nilai toleransinya 0,9, nilai VIF-nya 1,083. Ini 1,083 nilainya jelas kurang dari 10, maka tidak terjadi multikolonialitas. Ini ya, multi ya, karena ada 2 variabel. Nah, antar variabel reward dan motivasi terhadap
prestasi. Jadi memang kita kembali lagi, multikolonialitas itu untuk mengetahui hubungan yang erat sekali. Oke, itu untuk di analisis multikolonialitas. Saya lanjutkan langsung. Uji homozedastisitas digunakan untuk mengetahui kesamaan variance error untuk setiap nilai X. Jadi gini ya, kita menganalisis di statistik itu, apalagi kita dibantu dengan aplikasi atau software SPSS kayak gini nih, itu sering ada errornya. Yang namanya kita mengukur itu pasti ada errornya. Error itu sama dengan residu. Pasti Anda bisa mengira residu itu apa sih? Residu itu ya istilahnya lebihan gitu ya. Kalau digambarkan, kalau disimbolkan dengan statistik tuh Y minus Y aksen. Ini ya, Y minus Y aksen. Lawan homozedastisitas adalah heterosedastisitas. Analisis regresi mensyaratkan harus ada analisis ini, homozedastisitas. Harus ada. Ya, sebenarnya ini harus kita lakukan sebelum kita analisis regresi. Oke. Analisis homozedastisitas itu untuk mengetahui apakah error yang dihasilkan dari sebuah persamaan garis regresi Y atas X1 dan X2 itu memiliki varians homogen. Jadi gini gambarannya, kalau kita menganalisis di uji T itu kan harus ada syarat uji homogenitas. Nah, kalau di analisis regresi ini kita harus mensyaratkan homozedastisitasnya. Nah, apakah persamaan garis ini kan namanya analisis regresi ya, pastinya harus ada nanti regresi, persamaan regresinya Y sama dengan A plus BX gitu. Nah, dari persamaan regresi itu apakah memiliki varians? Varians itu kan kuadratnya simpangan baku. Nah, itu memiliki varians yang homogen. Nah, uji yang dilakukan sebenarnya ada 3, tapi yang saya sampaikan untuk hari ini uji PAK. Ya, jadi boleh pakai 3 uji itu. Anda bisa baca dari beberapa literatur, gitu ya, dari buku. Nah, boleh saja. Nah, yang saya sampaikan untuk hari ini di uji PAK. Langkah-langkahnya kita klik. Nah, ya ini kita ke analisis ini. Sebentar. Saya pakai data yang ini ya, tadi analyze masih pakai regression linear. Nah, kita masukkan sudah seperti ini, kita klik tombol save, pilih yang unstandard ini ya, yang di bagian residu. Nah, ini saya sudah menuliskan di sini. Klik tombol save, klik unstandardized pada kotak residu, kemudian klik continue. Nah, klik continue, kita klik continue ya. Saya ulang lagi, ini klik continue, habis itu kita oke langsung. Nanti akan muncul di sini. Nah, ini residu 1. Nah, ini ya, ini ketemu residu 1. Ini residunya. Kemudian kita lanjutkan, habis itu langkahnya lihat pada data view, kan kita sudah ketemu tadi data view itu ini. Kita buka data kita di data view ini, residu 1. Habis itu kita lanjutkan untuk mentransform. Lihat pada data view sudah mengabsolutkan nilai error dengan cara transform compute. Nah, ini kemudian lanjut transform compute variabel. Oke,
Saya lanjutkan lagi. Saya ulangi. Analyze, transform, compute variable. Kita tuliskan yakni ABS residu pada kotak target variable. ABS residu. Kemudian habis itu kita tulis. Nah, penulisan tidaklah mutlak, artinya tidak harus pakai ABS residu, tapi bisa saja asal memenuhi ketentuan dalam penulisan variabel. Ya, misal, kemudian ketik ABS residu ini, kita ketik ini di numeriknya. Nah, ini numeriknya, habis itu penulisan ABS ini memang wajib karena merupakan fungsi mengabsolutkan. Jadi artinya memang absolut. Ya. Sedangkan res underscore 1 merupakan nama variabel yang akan diabsolutkan. Jadi misalkan ganti apalah sesukanya, yang penting itu tidak keluar dari variabel Anda. Nah, kemudian klik tombol tipe dan label. Lalu di kotak label isikan absolute residue, tipe dan label ya. Ini kita tulis di sini aja sama absolute residue. Kemudian kita continue, ya kan? Di situ kita continue, klik OK. Nah, habis continue, klik OK. Kita klik OK dulu, nanti muncul di data view kita. Nah, ini ABS residue, absolute residunya. Setelah itu, baru kita lakukan analisis regresi linear lagi. Masukkan ABS residu itu ke kotak dependent. Analyze lagi. Analyze regression linear. Nah, ini indeksnya kita balik dulu. Kita pindahkan dulu. Absolute residunya kita pindahkan ke dependent ya. Sudah benar ini ya. Absolute residunya kita pindahkan ke dependent. Nah, kemudian yang independen ini tetap ya, reward dan motivasi. Kalau sudah, kita coba. Kalau sudah, tinggal klik OK. Mana tadi? Nanti akan dibacanya yang dipakai adalah ANOVA dan koefisien. Kolom ANOVA dan kolom koefisien. Kita interpretasikan. Interpretasinya adalah sebagaimana dalam analisis regresi ganda yang perlu dilihat itu adalah di UGF-nya. UGF regresi. Jika nilai signifikan F-nya, F signifikan atau signifikan F-nya kurang dari 0,05, maka menunjukkan terjadinya heterosedastisitas. Ya. Sedangkan jika nilai F-nya lebih dari atau sama dengan 0,05, maka tidak terjadi heterosedastisitas. Dari hasil analisis itu ditemukan sebesar 2,811 dengan signifikan 0,081. Oleh karena itu nilai sig ini kan lebih besar ya. 0,081 kan lebih besar ini dari 0,05 ya kan. Maka disimpulkan tidak terjadi heterosedastisitas. Kalau tidak terjadi heterosedastisitas berarti terjadi homosedastisitas. Berarti kan persyaratannya itu terbukti. Nah, analisis regresinya persyaratannya terbukti atau terpenuhi.
Satu lagi di analisis autokorelasi. Tujuannya digunakan untuk mendeteksi hubungan antar error periode yang satu dengan periode yang lain. Artinya gini, nanti kalau di data itu pengamatan pertama sama pengamatan kedua atau data pertama, data kedua itu ada hubungannya ataukah tidak gitu. Dalam analisis regresi, error haruslah bersifat bebas. Errornya harus bersifat bebas dari error lainnya. Artinya adalah error dari pengamatan yang satu itu bukanlah merupakan akibat dari error pengamatan yang lain. Khusus untuk data yang sifatnya tim series itu termasuk kurun waktu ya. Persyaratan ini memang harus dipenuhi autokorelasi, tapi memang jarang ya, jarang. Namanya aja tim series, jadi runtun gitu ya, runtut gitu. Saya langsung ke ini kayak tadi, ke analyze ya, kemudian ke regression linear. Biasa ya yang dianalisis ini absolute residunya saya tinggalkan dulu, saya pindah ke indeks ya. Habis itu ke statistik kayaknya ya, ke statistik, kemudian klik Durbin-Watson, itu untuk analisis autokorelasi. Kemudian klik continue, klik OK. Nanti akan muncul hasil analisisnya yang dipakai ada di model summary, dipilih di Durbin-Watson. Yang perlu dilihatnya Durbin-Watson, kriterianya adalah jika nilai Durbin-Watsonnya itu terletak antara 2 dan 4, 2 sampai dengan 4. Untuk taraf signifikansi 5%, maka tidak terjadi autokorelasi. Tapi jika nilai berada di luar itu, maka bisa terjadi autokorelasi atau tidak dapat ditentukan. Berdasarkan hasil analisis, menunjukkan bahwa nilai Durbin-Watsonnya itu 2,130. Oleh karena itu, nilai ini terletak pada nilai 2 dan 4, maka disimpulkan bahwa tidak terjadi autokorelasi untuk persamaan regresi variabel indeks prestasi atas variabel reward dan motivasi belajar. Oke, itu aja tentang 3 analisis yang kaitannya dengan analisis regresi linear yang perlu Anda pelajari. Silakan diimplementasikan. Kita tinggal menunggu waktu untuk di ujian akhir semesternya. Mohon maaf, saya belum secara maksimal untuk mereview beberapa tugas kalian. Insya Allah di minggu ini saya akan selesaikan. Semoga nanti di soal yang saya sampaikan di UAS pastinya adalah praktikum seperti UTS kemarin gitu lah. Jadi yang paling pokok adalah di setelah UAS-nya harus Anda pelajari ya. Setelah UAS itu kan one sample, one way ANOVA, two way ANOVA gitu ya. Kemudian regresi linear dan juga hari ini 3 analisis itu. Tapi kan 3 analisis ini sebenarnya satu paket kalau menganalisis. Oke, terima kasih atas perhatiannya untuk hari ini di analisis regresi linear tentang multikolonialitas, tentang homosedastisitas, kemudian analisis autokorelasi. Atas perhatiannya diucapkan terima kasih. Selamat berjuang untuk belajar mandiri atau merdeka belajar. Semoga sukses untuk kedepannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you.